Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 23 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Aku akan membela dan menyelamatkan kota ini demi aku dan demi Daud. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem dikepung, Sanherib Raja Asyur mengirim utusan kepada Hizkia Raja Yehuda. Ia berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan raja-raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan demikian, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal ini. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya demi aku dan demi Daud hambaku." Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, membunuh 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Pilihan yang Membawa Kebahagiaan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan dan mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa hidup senantiasa menawarkan pilihan, yang mana setiap pilihan membawa konsekuensi masing-masing. Pilihan hidup yang diambil dengan tepat akan membawa manusia pada kebahagiaan, sedangkan pilihan hidup yang keliru akan membawa manusia pada kesengsaraan dan penyesalan. Perlu pertimbangan matang yang didasari oleh pemahaman yang menyeluruh, agar jangan sampai manusia mengambil keputusan yang keliru serta menyesatkan. Saudara yang terkasih, hidup kita sebagai orang Kristen tidak hanya selesai di dunia ini saja. Kita memang akan mati, namun kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Sebagaimana Yesus, setelah kematian, kita masing-masing juga akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita ketika kita masih ada di dunia ini. Yesus telah mengingatkan bahwa jalan menuju surga bukanlah jalan yang enak, mudah, dan menyenangkan. Sebagaimana jalan salib Yesus sendiri, jalan menuju surga adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan, jatuh bangun, dan kesetiaan. Saudara-saudara terkasih, pertanyaan yang dapat kita renungkan saat ini adalah, akhir seperti apakah yang ingin aku dapatkan? Apakah aku ingin berbahagia dan bersatu dengan Allah, sebagaimana jalan hidup yang telah dipilih oleh Yesus Tuhan kita? Atau apakah aku lebih memilih jalan yang lebar, yang penuh dengan kenikmatan duniawi, kemewahan, kenikmatan, namun mengantar kita sekalian pada siksa dan penyesalan abadi? Tentu kita sekalian seharusnya memilih jalan kepada Bapa yang walaupun sulit namun berakhir membahagiakan. Semoga demikian. Amin.